semua, perkenalkan saya Dirdik Isyawati Muari, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas dari mata kuliah pengantar Teknik Informatika mengenai Teknik Informatika dan Komputer, dari kalkulasi hingga komunikasi. Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Apa sih pentingnya belajar teknik informatika? Secara umum, dengan perkembangan teknologi informasi, peran komputer menjadi kebutuhan utama di berbagai bidang kehidupan. Era globalisasi menuntut setiap orang untuk dapat bersaing dengan pemanfaatan teknologi komputer. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat menguasai teknologi. Apa itu komputer? Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan, bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama. Komponen-komponen tersebut baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Sistem komputer. Yang pertama, hardware. Terdapat inputan, proses, output, peripheral atau aksesoris. Yang kedua, software. Terdapat sistem operasi, sistem aplikasi, bahasa pemrograman. Yang ketiga, brainware, terdapat programmer, sistem analis, administrator, teknisi hardware, teknisi jaringan, dan webmaster. Manfaat komputer. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana komunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga atau teman dari jarak jauh. Contohnya menggunakan email, Skype, dan lain-lain. Sebagai sarana hiburan, main games, ataupun mendengar musik. Sebagai sarana pendidikan, mencari materi pembelajaran melalui internet. Sebagai sarana membuka peluang bisnis, bisa melalui online shop, ataupun media sosial, misalnya YouTube. Sebagai gudang informasi untuk mengetahui berita terbaru. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula harus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Namun, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif yang bisa kita rasakan adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan pengaruh negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, contoh dalam aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambahnya harga yang relatif lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa. Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dengan adanya komputer, sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah. Klasifikasi komputer. Yang pertama, mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemroses atau processing, memori, input, dan output. Kadangkala pada mikrokontroler ini, beberapa chip digabungkan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini sangat ideal untuk mengejarkan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah
bersifat dedicate. Mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user, biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi, personal computer. Komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Penggunanya sangat populer pada penggunaan di rumah atau untuk menjalankan aplikasi bisnis. Yang ketiga, generic workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya, komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan berbagai perhitungan, baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contoh aplikasi yang digunakan untuk komputer golongan ini adalah CAD, Computer Aided Design, yang digunakan untuk melakukan perancangan gambar teknik. Yang keempat, mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan, dan timeshare. Timeshare ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Yang kelima, mainframe. Pada tahap awal mulainya era komputerisasi, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer, namun lebih kecil dan lebih mahal. Penggunanya umumnya untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Yang keenam, superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Revolusi internet. Sudah hampir 15 tahun lamanya sejak internet pertama kali dilahirkan. Saat ini, internet telah membawa dampak yang cukup fenomenal bagi kehidupan manusia. Dari mulai mencari informasi ringan, hingga bagaimana kita berkomunikasi dan bersosialisasi, semuanya kita lakukan melalui internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan dan ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses, waktu yang sangat panjang dan usaha kerja keras dari para tokoh-tokoh yang berdedikasi untuk kita, para kaum muda, untuk dapat dinikmati manfaat dan kegunaannya. Kesimpulannya, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dalam perkembangannya komputer selalu ditingkatkan inovasi dan kecanggihannya, sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan mengolah data sesuai dengan kebutuhannya. Komputer sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi. Semakin berkembangnya komputer, maka semakin mudah dan cepat mendapatkan informasi. Tanpa kita sadari, secara langsung kita amat sangat membutuhkan komputer. Sekian, terima kasih.